podcast kita kali ini. Nah, di podcast kali ini tuh kita akan mengambil tema melihat pengelolaan kelas indoor dilihat dari kacamata pengelolaan pendidikan. Nah, jadi di pagi hari ini kita sudah kedatangan 4 narasumber dari mahasiswa Unpad Tasikmalaya. Langsung aja ya kita perkenalan. Kita mulai dari Teh Nida. Halo Teh Nida. Hai Teh, senang bisa bergabung dalam podcast ini. Terima kasih ya sudah berkenan hadir. Kemudian ada Teh Ulfi. Halo Teh Ulfi. Halo, gimana kabarnya kalian semua? Teh Rasha. Iya baik, alhamdulillah. Ada Teh Cipa. Halo Teh Cipa. Halo Teh Rasha. Halo, dan yang terakhir ada Teh Hanum. Halo Teh Hanum. Halo Teh Rasha. Oke. Nah, mungkin langsung aja ya kita ke pertanyaan pertama karena aku udah gak sabar banget nih dengar jawaban-jawaban luar biasa di podcast ini. Aku sekarang mau nanya ini buat semua narasumber, nanti siapa aja yang udah duluan ini saya. Jadi pertanyaannya itu, gimana sih cara pandang kalian terhadap pengelolaan pendidikan indoor gitu ya? Dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pengelolaan pendidikan? Boleh? Kalau menurut saya sebagai mahasiswa dan juga calon guru berpendapat bahwasanya mengelola kelas indoor itu sangat penting gitu. Ini tidak hanya berkaitan tentang materi pembelajaran saja, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana seorang guru bisa mengelola kelas sehingga kelas tersebut itu kondusif gitu. Nah, kalau menurut saya sendiri, hubungan dengan pengelolaan pendidikan, mengelola kelas itu merupakan bagian yang integral gitu secara keseluruhan dari pengelolaan pendidikan itu sendiri. Setuju ya saya dengan Teh Nida. Saya sedikit banyaknya gitu mengamati terkait hal ini gitu, dan memang benar kalau pengelolaan kelas indoor ini sangat berpengaruh gitu terhadap keefektivitasan pembelajaran, entah itu dari penataan ruang kelas, pemilihan pembelajaran, juga bahkan termasuk pemilihan alat permainan edukatif. Oke, sekarang aku mau dengar gimana sih pendapat dari Kevin mengenai Kalau menurut saya ya, pengelolaan kelas indoor itu bukan hanya tentang ruang fisik, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti kurikulum, evaluasi, dan hal tersebut itu berkaitan dengan pendidikan, tentang pengelolaan pendidikan secara umum. Nah, oke, sekarang aku punya pertanyaan buat Teh Syifa nih, karena tadi Teh Syifa belum menjawab ya pertanyaannya, dan sekarang aku mau kasih pertanyaan. Pertanyaannya itu, gimana sih hubungan antara pengelolaan kelas indoor nih sama pengelolaan pendidikan secara keseluruhan? Baik Kak, menurut saya pengelolaan pendidikan itu, pengelolaan kelas indoor itu mencerminkan visi dan misi dari sekolah tersebut. Nah, jadi kita tuh nanti bisa melihat sejauh mana sekolah itu menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan. Oke, mungkin untuk sekarang barangkali ada pertanyaan nih dari kameramen. Silakan. Oh iya, iya. Di sini saya ingin bertanya mengenai tantangan apa yang mungkin dihadapi dalam pengelolaan kelas indoor dan bagaimana kita dapat mengatasinya. Oke, mungkin silakan yang mau menjawab dari Teh Ulfi terlebih dahulu. Baik, salah satu tantangan yang saya lihat gitu ya terkait pengelolaan kelas ini yaitu bagaimana cara pengelola, guru gitu yang ada di yayasan tersebut memfasilitasi kelas yang inklusif dan tentunya menciptakan beragam pembelajaran agar semua anak ini dapat terpenuhi gitu dalam segala aspek perkembangan yang mereka butuhkan seperti itu. Saya setuju dengan pendapat dari Teh Ulfi. Kalau menurut saya, salah satu tantangannya itu ketika seorang guru mengintegrasikan teknologi gitu dalam mengelola kelas. Karena kan nggak bisa kita pungkiri gitu bahwasanya memang teknologi saat ini itu dibutuhkan gitu dalam mengelola kelas seperti itu. Nah, adapun salah satu
cara gitu untuk mengatasi hal tersebut, karena kan tidak semua guru itu bisa gitu mengintegrasikan teknologi. Nah, namun dengan diadakannya pelatihan gitu, seminar dan sebagainya, itu tuh bisa menjadi salah satu cara dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dan saya selalu berharap ya bahwa semua pihak itu terlibat dalam dunia pendidikan ya, dalam melakukan kolaborasi dan komunikasi gitu. Dan juga kita semua tuh memiliki peran pentingnya dalam dunia pendidikan untuk terus menciptakan lingkungan yang optimal. Nah, betul banget. Lanjut saja Tata. Pendidikan itu kan tanggung jawab kita bersama ya. Tanggung jawab kita bersama. Jadi kita itu harus bekerja sama, mau orang tua, guru, harus bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Oke, langsung aja ya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini lebih menarik lagi ya. Bagaimana sih pengelolaan kelas yang baik dapat berkontribusi pada perkembangan dan pembelajaran anak usia dini? Nah, mungkin aku pengen dengar dari pendapat Nida terlebih dahulu. Siap Coach. Kalau menurut saya, pengelolaan kelas yang baik untuk anak usia dini itu harus melibatkan kreativitasan dan juga harus mendukung eksplorasi gitu. Jadi kalau misalkan contohnya dalam menggunakan media pembelajaran gitu. Nah, guru itu jangan menggunakan yang itu saja gitu, tapi harus sekreatif mungkin gitu agar siswa itu nggak bosan dan sebagainya. Nah, guru juga harus menjadi fasilitator gitu dalam membangun fondasi yang kuat gitu untuk setiap aspek perkembangan anak. Ya, mungkin kalau dari Lutfi gimana nih pendapatnya? Kalau saya sendiri, saya percaya bahwa hal yang harus diutamakan gitu dalam pengelolaan kelas indoor ini, yaitu tentunya keamanan dan kenyamanan gitu untuk anak-anak. Karena ketika lingkungan atau ruang kelas indoor ini disetting dengan aman dan penuh stimulasi yang positif, maka anak-anak pun akan mendapatkan stimulasi ataupun perkembangannya itu lebih pesat gitu dan mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan gitu dan enjoy gitu anak-anaknya. Enjoy, aman, nyaman gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut aja mungkin aku pengen dengar dari Teh Hanum. Tentu ya benar ya, misalkan dengan baik. Pengelolaan kelas yang baik itu tentu melibatkan penerapan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan usianya, dan aktivitas perkembangan juga harus dirancang dengan memperhatikan kebutuhan anak didik tersebut. Itu dari Teh Siva ada yang mau tambahkan? Ada tanya sedikit. Mungkin saya ingin menambahkan mengenai kita tuh penting banget untuk melibatkan dalam suatu pendidikan itu, penting banget untuk melibatkan orang tua juga. Harus menjalin komunikasi antara guru dan juga orang tua, itu sangat penting. Karena kalau melakukan komunikasi yang terbuka antara guru dan orang tua itu akan memberikan dukungan tambahan untuk si anak melakukan pembelajaran di rumahnya juga. Ya, baik. Mungkin untuk sekarang aku lebih pengen pendapat sarannya dari masing-masing narasumber ya terkait permasalahan yang tadi pengelolaan kelas itu gimana? Sarannya dari kalian? Kalau dari saya ingin mengajak gitu ya kepada para guru di luar sana untuk selalu berinovasi gitu dalam menentukan metode pengajaran gitu. Nah, karena kan anak usia dini itu sangat responsif gitu ya terhadap kreatifan dan juga keceriaan. Oke. Mungkin dari yang lain? Oke, selain itu juga kita harus ingat ya bahwa anak-anak itu individu yang unik. Jadi pengelolaan kelas juga harus mengakomodasi untuk mengakomodasi kebutuhan minat mereka gitu, seperti itu. Juga dukungan orang tua juga salah satu kunci ya ketika kebijakan mereka itu menciptakan
sinergi yang antara lingkungan di sekolah dan di rumah. Kalau saran dari saya, kita tuh harus menjadi pendengar yang baik untuk anak, karena anak itu sangat imajinasinya sangat tinggi dan juga banyak cerita. Jadi kita harus menjadi pendengar yang baik. Oke, jadi intinya sarannya itu mungkin dari gurunya harus berinovasi ya, karena anaknya itu bersifat unik tadi yang dikatakan Teh Ulfi. Nah, kemudian selanjutnya itu aku pengen dong sekarang lebih masuk ke anak berkebutuhan khusus. Gimana sih pandangan kalian mengenai pengelolaan kelas inklusif nih untuk anak berkebutuhan khusus usia dini ya khususnya. Teh Nida, mungkin Anda bisa memulai dengan pendapat yang aku yang dengar tuh Prof. Secara positif, pengelolaan kelas inklusif itu dapat memberikan kesempatan gitu ya untuk anak yang berkebutuhan khusus itu bisa belajar bersama gitu dengan anak normal pada umumnya gitu. Karena kan seharusnya memang kita itu gak boleh membeda-bedakan gitu antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal gitu, karena intinya itu tuh sama-sama anak gitu. Nah, terus juga di kelas inklusif itu anak yang berkebutuhan khusus itu bisa tentunya tadi berkesepakat dengan anak yang normal gitu dalam belajar, bermain gitu, sehingga dapat meningkatkan gitu integrasi sosial dan juga dapat membantu mengurangi stigma di luar sana. Terima kasih Teh Nida atas pendapatnya. Dilanjutkan aja sama Teh Ulfi. Silakan Teh Ulfi, bagaimana? Oke, saya juga sama gitu ya, melihat inklusivitas ini itu sebagai langkah yang positif gitu. Betul yang dikatakan Teh Nida tadi, bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus pun layak dan memang harusnya mereka mendapatkan keadilan gitu yang sama agar mendapatkan pembelajaran yang didapatkan oleh anak-anak lainnya gitu. Jadi kan mereka juga anak berkebutuhan khusus bukan berarti tidak memiliki kemampuan gitu ya, mereka juga sama memiliki kemampuan. Nah, dengan menstimulasi atau adanya inklusivitas ini, jadi anak-anak juga bisa mengembangkan gitu potensi yang ada dalam diri mereka. Nah, oke, tadi kita sudah mendengar pendapat-pendapat yang lebih ke proyek terhadap pendidikan inklusif ini. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari kameramen kita yang Teh Mutia, katanya pengen dengar yang kontra nih dari Teh Eva dan Teh Hari. Mungkin langsung aja ya kita dengar pendapat mereka. Silakan. Mungkin dari saya pandangan saya kelas inklusif mungkin beberapa orang khawatir ya tentang pengelolaan kelas inklusif dapat membantu pembelajaran anak-anak tanpa kebutuhan khusus, karena perhatian guru mungkin terbagi ya. Selain juga beberapa anak mungkin membutuhkan pendekatan khusus yang lebih dari guru itu sendiri. Langsung aja mungkin dari Rizika. Kalau menurut pandangan saya, pengelolaan kelas inklusif ini yang dikhawatirkan dari segi sumber dayanya juga, dari segi sarana dan prasarana juga takutnya tidak tersedia, kan ada yang khusus ya Teh. Terus dan juga bagi gurunya juga pasti banyak tantangan. Kalau masih banyak tantangan yang dimiliki gitu. Jadi harus ada akses atau dukungan yang cukup kalau ingin diadakannya pengelolaan kelas inklusif. Oke, teman-teman, jadi kita udah dengar pendapat mereka ya terkait pendidikan inklusif, baik itu secara pro maupun kontra. Jadi itu dibalikan lagi kepada cara pandang kalian nih terhadap pendidikan inklusif ini. Nah, mungkin untuk sekarang mungkin ini sebagai penutup ya di podcast kali ini, sebelum kita akhiri nih, aku yang dengar dong dari masing-masing narasumber kita, bagaimana sih pesan dan saran terakhir dari masing-masing narasumber? Ya, kalau saya
semuanya dari pengelolaan dan sebagainya gitu ya, untuk lebih terbuka gitu dan bertanggung jawab bersama-sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif seperti itu. Mungkin aja disambung. Meskipun tadi ada pro kontra ya, namun dengan adanya kolaborasi dan komitmen itu juga dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dan juga penting untuk terus bekerja sama ya. Terakhir mungkin dari Jessica, kalau pesan dari saya, jika ingin mengadakan kelas inklusif, harus ada dulu sumber daya dan dukungan, khususnya perlu ada sarana dan prasarana yang mendukung untuk mengelola kelas inklusif. Jadi teman-teman, pada intinya itu pengelolaan kelas indoor itu tak kalah pentingnya, meskipun indoor tapi tetap harus menciptakan ruangan yang aman, nyaman, dan ciptakan kelas yang menarik gitu untuk si anak-anak. Kemudian juga untuk yang inklusif nih, itu dikembalikan lagi kepada pandangan kalian terkait pendidikan ini, karena gak ada niat itu semuanya tuh baik ya, tapi mungkin ada yang beranggapan bahwa pendidikan inklusif ini justru malah takutnya ini terjadi diskriminasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada 4 narasumber kita yang luar biasa ini. Kita akhiri saja podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.